Oke, assalamualaikum. Saya Kalistiawan dari Joyo Alkas. Kita akan sharing tentang laporan penjualan harian. Sebenarnya ada pilihan apakah kita mau memakai laporan penjualan harian, bulanan, atau mingguan di bagian bisnis saya. Tentu saja setelah Anda login. Pertama kali Anda harus login dulu ke akun Shopee Anda. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah kita mau melakukan pengecekan di per bulan, lalu dipilih bulan yang mana, atau kalian mau pilih yang mingguan, minggu yang mana, mungkin 30 sampai tanggal 5 Juni. Oh, ini laporan laporan mingguannya, jadi minggu pada 30 sampai seminggu itu dan seterusnya, 30 sampai tanggal 5. Nah, kan ini satu minggu ya. 30, 31, 1 Juni dan seterusnya. Berarti kan satu minggu. Nah, di sini akan terlihat bagaimana penjualannya, apakah diperbandingkan dengan minggu sebelumnya, lalu juga pesanan yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, ini data ini penting karena kita bisa melihat performa dari penjualan produk kita, apakah mengalami penurunan dibanding minggu yang sebelumnya. Kalau punya saya sih dilihat ada penurunan ya, ada penurunan 25%, pesanannya juga turun 43%, tingkat konversinya juga turun, semuanya turun, hampir semuanya turun. Nah, kalau menurut perkiraan ya, biasanya kan kalau menjelang 66 atau tanggal tanggal dan bulan yang sama itu biasanya penjualannya memang turun karena pada nunggu tanggal kembar 66, 77, tanggal 7 bulan 7. Makanya yang mau belanja atau beli itu dipending dulu menunggu promo tanggal 6 bulan 6. Nah, itu kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Makanya terjadi penurunan. Nah, ini kalau mau membela diri sih seperti itu. Nah, tapi ini adalah prosesnya, untuk tujuannya adalah kita pengen belajar memahami yaitu laporan penjualan. Dalam kasus ini adalah penjualannya. Penjualan pesanan, lalu kita juga cek pesanan dibatalkan. Pesanan dibatalkan itu 50% turunnya. Berarti sebelumnya itu lebih, paling pesanan batalnya cuma 2 karena kan nambah 50%, lebih buruk 50%. Karena makin sedikit berarti makin bagus kan pesanan dibatalkan, kalau makin sedikit makin bagus. Jadi bukan sama nih hitung-hitungannya. Kalau di sini kan minggu sebelumnya turun, berarti kalau sebelumnya lebih dari 31. Kalau pesanan dibatalkan minggu sebelumnya turun, berarti sebelumnya itu pesanan dibatalkan lebih sedikit. Karena kan bukan lebih banyak ya. Kalau lebih banyak berarti kan lebih baik. Nanti di sini ada hijau. Lalu juga ada total pengunjung dan produk dilihat. Nah, kayak gini sih orang yang mengunjung, dan ini produk yang dilihatnya berapa kali. Ada 1000. Yang paling parah di sini terlihat adalah pesanannya, yaitu ada penurunan sampai 50%, hampir 50%, cukup banyak ya. Nah, kalaupun bentuknya seperti ini kurang memuaskan untuk Anda bisa mendownloadnya menjadi Excel atau file Excel, sehingga file tersebut nanti lebih mudah diubah atau diedit-edit sesuai yang kita inginkan. Karena kan kita juga harus menyimpan nih penjualan bulan bulan sekian, tahun sekian tuh berapa, kalau dibandingkan tahun sekarang tuh seperti apa. Itu kan penting sekali ya untuk pengembangan bisnis kita. Ini halaman utama, lalu ada juga tinjauan produk di sini. Tinjauan produk, ini ada real time, ada pilihannya yaitu real time, kemarin, 7 hari sebelumnya, dan 30 hari semuanya. Semuanya bisa di-download menggunakan Excel, atau kalau punya saya sih defaultnya adalah WPS. Atau juga bisa Anda drag masuk ke Google Spreadsheet sehingga nanti data Anda itu tersimpan secara online, atau Anda bukanya di Google atau Drive Google, gitu dia. Karena kan kalau zaman sekarang kan lebih banyak
Kalau saya sih spreadsheet juga, spreadsheet karena gratis, kalau WPS untuk ngelihat-ngelihat aja. Jadi kalau mau diubah-ubah dari file lokal, saya upload ke Google Drive, lalu dibuka menggunakan Google Spreadsheet. Data-data kayak gini sebenarnya disimpan, lalu kita evaluasi nih, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita hasil yang kurang optimal bisa kita hilangkan aja sekalian. Di sini juga ada promosi. Promo ini promo mana yang paling berhasil untuk kita? Bisa kita download juga. Sebenarnya paling komplit kalau diperbandingkan ya antara Shopee dengan Tokopedia, paling komplit sih masih tetap Shopee. Karena memang kalau punya saya sih penjualannya paling bagus di Shopee dibandingkan Tokopedia. Kalau diperbandingkan ya antara dua toko tersebut. Ada pilihannya promo toko, promo paket diskon. Nah ini kalau ini saya nggak terlalu aktif karena juga kesibukan juga sih, nggak terlalu mencermati juga. Kalau paling sering sih kayak promo iklan ya, iklan yang ada di Shopee. Jadi iklan berbayarnya sih saya ikutan. Nah kalau Shopee Live atau Feed itu sejauh ini nggak terlalu ngaruh ya, belum, kalau punya saya sih belum mempengaruhi penjualan seperti itu. Di sini kita bisa melihat yaitu penjualan layanan, ada kunjungan, pesanan dibuat. Tugas kita sebagai marketing kan kalau mempromosikan kan yang penting kan banyak dulu, yang masuk tuh banyak dulu, atau yang mengunjungi Shopee kita itu banyak dulu, sehingga kalau nanti akhirnya pesanan dibuat, akhirnya yang klik check out tuh makin banyak. Kalau udah makin banyak bisa melakukan pesanan siap dikirim atau sudah melakukan pembayaran. Karena kan kalau pesanan siap dikirim kan berarti pembeli sudah melakukan pembayaran. Di sini adalah total pengunjung adalah 88, yaitu turun dari tahun kemarin, hari kemarin, yaitu turun 25%. Yang akhirnya total pengunjung kan 88, yang akhirnya beli hanya 5. Nah, kalau kayak gini sebenarnya nilainya kurang dari 5% ya. Ya sekitar itulah 80, ya lebih dari 5%. Ya kira-kira itu cukup bagus sebenarnya. Biasanya sih kalau bagus banget itu 10%. Jadi yang mengalami total pengunjung 100, yang akhirnya beli 10. Nah itu termasuknya bagus banget. Nah kalau bayangkan kalau total pengunjung ada 1 juta, maka ada kemungkinan kalau performanya bagus yang melakukan pembelian adalah 100. Nah ini cukup banyak dalam satu hari. Fokusnya adalah di sini dulu, total pengunjung, yaitu mengunjung yang akan mengunjungi jualan kita atau lapak kita. Mungkin itu aja obrolan tentang Shopee Seller kali ini. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum.